Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, terakhir kemarin kita udah ngedownload S&P 500 datanya yang mulai dari 2011 sampai 2020. Terus kita visualisasikan sebenarnya harganya berapa sih dari kemarin 2011 sampai 2020, ya kan? Terus kita juga udah ngitung kita untung berapa nih kalau kita dulu investasi di S&P 500, ya kan? Nah, lanjut, hari ini kita bakal ngebahas lebih dalam lagi apakah S&P 500 ini sebenarnya menguntungkan atau enggak. Oke? Kemarin kan kita di sini udah ngevisualisasikan ya kan, ternyata S&P 500 naik terus walaupun di sini ada downturn-nya, dan juga kita buktikan kenapa sebenarnya menguntungkan untuk investasi di S&P 500 selama 10 tahun ke belakang, ya kan? 12% kira-kira. Nah, saya berpikir lagi nih. Tadi kan kita sebenarnya mau sahamnya apapun, ya kan? Kita sebenarnya nggak peduli mau harganya 100.000, harga 200.000, 300.000. Yang sebenarnya kita peduli itu adalah si perubahan dari harganya atau dari return of investmentnya, si persenannya itu. Jadi mau harganya berapapun, mau dolar, mau rupiah, kita sebenarnya lebih peduli sama si perubahannya. Makanya di sini saya melakukan data analisisnya itu berapa sih perubahan dari hari ke hari, return on investment dari hari ke hari S&P 500 dari 2011 sampai 2020 atau 2021 sekarang, ya kan? Gimana caranya? Nah, ini di Panda itu ada yang namanya shift. Nah, shift ini dia itu menggeser dari si satu kolom, geser misalkan 1, 2, berapapun. Jadi kalau misalkan di sini saya min 1, jadi yang dari atas diturunin dari bawah diturunin ke atas gitu. Makanya minus 1. Kalau misalkan plus 1 dari atas turun ke bawah. Begitu. Cukup dalam satu ini aja langsung di sini ada hasilnya. Yang price di plus 1 itu yang tadinya hari di sini jadi sejajar dari hari sebelumnya. Maka dengan begitu kita bisa melakukan si log return tadi. Pakai NumPy lagi, dan hebatnya NumPy itu mau data kalian banyak seperti ini, cukup satu line aja, langsung dia kalkulasikan semuanya untuk kalian. Dapatlah kita return on investment per hari S&P 500 dari 2011 sampai 2021. Kita bisa visualisasikan, dan inilah visualisasinya. Kan kalian bisa lihat, ini naik turun. Kenapa naik turun dan sejajar? Karena ya persenan itu ya dari 0 sampai 100% aja, atau mungkin dari minus sampai 100%. Tapi mau sahamnya apapun, mau mahal atau murah, semuanya pasti datanya sama karena dalam bentuk persenan, ya kan? Persenan naik atau persenan turun itu minus. Makanya di sini ada yang namanya osilasi, dia naik turun tapi berdasarkan suatu garis tertentu. Nanti saya bahas lagi berikutnya. Nah, tetapi di sini harganya bukan harga, si datanya itu terlalu akurat. Maksudnya akurat itu kita terlalu punya banyak data, padahal kalau dari investment yang saya pengen taruh di website itu pengennya yang istilahnya saya nggak ngerti dari trading, makanya yang pengennya yang investasi yang saya taruh, udah saya diemin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, baru saya cek lagi gitu. Makanya daripada satu per hari, saya pengen digabungin, di-convert dari satu hari jadi per bulan. Ada namanya di Pandas, cukup satu line aja, itu namanya resample. Nah, itu bakal menggabungkan atau merata-ratakan atau gimana pun tergantung di operasi berikutnya itu harganya mau digimanain. Dengan begitu dari yang harga per hari atau ROI per hari, kita dapat ROI per bulan. Nah, dengan begini kan lebih enak nih dilihat. Misalkan Januari ternyata S&P 500 naik sekitar 3%, 4%-an. Bulan berikutnya bulan Februari ternyata cuma naik 0, berapa persen. Dan terus ini sampai 2000 kemarin, contohnya coronavirus kan. Bulan 2020 ini ternyata di awal bulan 2020 sampai turun sampai minus 20% lebih. Tapi bulan berikutnya naik lagi sampai 15% lagi. Pokoknya dengan begitu kita bisa menganalisis lebih detail lagi di sini. Nah, lanjut. Nah, di sini saya melakukan operasi describe. Dengan begitu saya bisa ngelihat data saya, statistiknya berapa gimana. Misalnya rata-ratanya, datanya ada berapa, terus ada standard deviation, ada misalnya ini median, 50% itu median, terus minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Ini
Sangat bagus banget ini komennya, namanya .describe. Ini cuma ada di Pandas. Nah, oke. Nah, begitu lanjut. Nah, dari data ini nih ada yang penting. Namanya standard deviation. Nah, standard deviation itu biasa digunain buat mengetahui seberapa menyebarkah data kalian. Nah, untuk di kasus kita, standard deviation ini bisa digunakan untuk menghitung volatility. Volatility itu seberapa kacau atau seberapa nggak stabil, kestabilan dari naik turunnya si harga S&P 500. Nah, kita bisa visualisasikan di sini. Nah, kemarin kan tadi saya bilang ada yang namanya osilasi kan. Osilasi itu naik atau turunnya suatu data, tapi berdasarkan suatu mean atau rata-rata. Jadi dia naik turunnya bakal kembali lagi, mau condong kembali ke dalam rata-rata. Ini namanya osilasi. Nah, si volatility, daerah volatility ini adalah dalam data yang sebanyak ini, si volatility ini bilang kemungkinan besar ya, data kalian itu bakal ada dalam range volatility ini. Di bakal naik turunnya itu biasanya ada di dalam ini. Makanya disebutkan kebanyakan masih ada di dalam si daerah ungu ini. Makanya penting ketika kita tahu volatility, kita pengen nih suatu saham yang volatility-nya nggak tinggi, karena saya nggak mau jantungan. Bulan depan tiba-tiba saham uang saya dari 100 juta tiba-tiba cuma sisa 50 juta gitu, walaupun bulan depannya bakal naik lagi. Tapi pengen yang lebih stabil aja gitu, yang santai, naik sedikit turun sedikit nggak apa-apa gitu. Nah, lanjut dari standard deviation itu juga kita bisa melakukan tes apakah si data ini mengikuti bell curve. Dengan begitu tujuannya saya bisa yakin 95% yakin kalau data si naik turun ini kemungkinan besar jatuh dalam volatility. Gimana cara tesnya? Ada yang namanya tesnya Q&Q plot. Nah, tes ini bilang kalau data kita mengikuti garis ini, artinya kita bisa yakin 95% kalau data kita itu bakal jatuh dalam si range volatility ini. Ternyata ya namanya stock market tidak bisa diprediksi, jadi kita nggak bisa data ini, konklusinya saya belum menemukan cara untuk bilang data ini itu mengikuti bell curve. Tapi bukan berarti kita nggak bisa pakai data ini. Kita tetap bisa pakai data ini untuk estimasi aja. Nah, begitu. Dengan begitu, dengan sampel data dari S&P 500 ini, kita bisa copy ke saham-saham lain, tapi menggunakan kode. Nah, kalau kalian penasaran gimana saya cara dapetin data nggak cuma dari S&P 500 tapi dari saham-saham yang banyak, ikutin terus seriesnya. Kita ketemu di video berikutnya, saya bakal tunjukin gimana caranya. Oke, segitu dulu. Kita udah dapat analisis yang cukup, dan kita melanjutin analisisnya berikut ketika kita udah dapat saham-saham yang lain. Oke, like, subscribe, dan share terus ke teman-teman supaya banyak teman-teman yang bisa belajar ngoding dan mereka juga bisa investasi sedikit demi sedikit dan belajar investasi. Oke, saya Jimmy, maju terus Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.